pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makutu Safarudin. Saya merupakan salah satu guru di SMP Negeri 2 Lamandau yang mengikuti kegiatan PPG di Universitas 11 Maret. Pada pagi hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2020, saya ingin mengikuti kegiatan uji kinerja yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Lamandau. Besar harapan saya video pembelajaran ini nanti bermanfaat dan saya bisa lulus. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah karena kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tidak lupa juga Bapak selalu mengingatkan untuk kita semua agar kita selalu mematuhi protokol COVID-19 ya. Contohnya dengan apa? Pakai masker. Terus mencuci tangan dan Menjaga jarak. menjaga jarak ya. Oh ya anak-anak semuanya, karena kita ingin memulai pembelajaran, kita sebagai insan yang beriman akan lebih baiknya apabila kita memulai pelajaran ini dengan berdoa ya. Boleh salah satu dari kalian bisa memimpin doa? Silakan. Kedua kelas atau yang lain boleh? Ya, anak-anak semuanya seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kita absensi dulu. Nanti tolong yang dipanggil namanya, tolong katakan ya. Aulia Sepa, Dada Wijaya, Danda Winardo, Alfa, Dharma, Deviana Elizabeth, Eviliana, Florencia Jefitri, Franciscus Diowananda, Galang Wijaya Putra, Herkulana Harina Lamia. Ya, anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi yang baru, ya. Tetapi untuk itu Bapak mau mengingatkan saja atau menggali informasi. Apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat mungkin? Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Ya, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, itu materi kita sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini materi kita itu adalah apa? Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu tentunya kaitannya dengan materi yang sebelumnya ya, karena kalau materi sebelumnya kita membahas tentang kedaulatan rakyatnya. Kalau sekarang keberagamannya ya, keberagamannya. Jadi apa aja sih keberagaman yang ada di dalam masyarakat? Ya, anak-anak semuanya, pada pembelajaran yang akan kita lalui nanti, itu kita akan menggunakan media PowerPoint ya. Jadi nanti Bapak tampilkan slide seperti yang kita lihat sekarang. Semua materinya kita bisa melihat di slide ya. Dan nanti di akhir pembelajaran ada beberapa hal yang Bapak minta. Yang pertama nanti ada tugas ya, nanti akan Bapak berikan di LKPD. Habis itu nanti mungkin Bapak akan menanyakan sedikit simpulan dan refleksi ya, refleksi pembelajaran. Ya, kita kembali ke materi ya anak-anak semuanya. Jadi materi kita tadi apa? Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, tentunya dari materi-materi ini ada tujuannya ya, tujuan yang diharapkan dari pembelajaran kita ini. Nah, tujuannya itu ada 3 anak-anak semuanya. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian itu dapat menjelaskan prinsip-prinsip
persatuan dalam keberagaman suku ya. Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan kalian dapat menganalisis permasalahan yang ditimbulkan dari keberagaman tersebut dan tujuan yang ketiga yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa atau kalian dapat mengidentifikasi upaya pencegahan konflik yang bersifat sara ya. Itu akan nanti semuanya kita akan coba memasuki materi kita. Jadi Bapak akan tampilkan di sini. Nah, ini ada dua gambar ya. Kita sudah memasuki materi. Ada dua gambar. Bapak minta coba kalian lihat, kalian amati di sini. Nah, nanti apakah gambar yang ada di slide yang Bapak tampilkan gambar apa itu sepertinya? Coba kalian amati dulu sebentar. Gambar apa itu? Ada yang mungkin? Coba yang punya pendapat. Ya, silakan Dharma. Gambar orang yang berbeda suku, ras, dan golongan. Oh iya, gambar orang berbeda suku, ras, dan golongan. Ada yang lain mungkin? Siapa yang bisa menambahkan? Ya, silakan Herkulana, Herlina, Lamia. Apa itu? Gambar orang yang memiliki perbedaan agama. Ya, perbedaan agama. Nah, ada lagi? Nah, kalau ada Bapak tambahkan. Itu gambar keberagaman suku, agama, ras, golongan, dan gender. Gender itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Coba kita kaitkan di dalam kelas ini ya, kita membahas tentang keberagaman kan tadi. Jadi di kelas ini tentunya ada keberagaman juga ya. Keberagaman apa coba contohnya? Agama, Ya, agamanya berbeda. Habis itu sukunya berbeda. Apa lagi? Gendernya juga berbeda ya. Pokoknya bermacam-macam keberagaman yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, anak-anak semuanya tadi sudah dijelaskan, tadi sudah kalian sebutkan beberapa keberagaman ya. Nah, dari situ kita bisa coba lihat lagi, amati lagi. Kita bisa membedakan, mengklasifikasikan keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Keberagamannya apa tadi? Suku ya, suku bangsa. Setelah itu ada lagi? adat istiadat, Bisa ada istiadat, agama, ras, golongan, dan gender tadi ya. Oke, kita sudah mengetahui beberapa perbedaan atau keberagaman di masyarakat ya. Nah, tentunya itu akan menjadi hal yang negatif apabila tidak dipersatukan. Di sini Bapak akan menjelaskan beberapa alat pemersatu ya, pemersatu yang bisa kita gunakan ya. Kira-kira dari kalian semua ada nggak yang tahu alat pemersatu dari keberagaman masyarakat Indonesia? Ada nggak? Silakan angkat tangan yang bisa. Ya, silakan dari Dharma dulu. Pancasila, Terus ada lagi? Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Ada lagi? Ya, silakan. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ada lagi? Ada satu lagi, yaitu lambang-lambang identitas nasional. Ada yang tahu mungkin lambang-lambang identitas nasional kita negara Indonesia itu apa saja? Bendera merah putih, Bendera merah putih yang selalu kita kibarkan ya. Setelah itu apa lagi? Lambang Garuda Pancasila dan Lagu Indonesia Raya ya. Wah, kalian ini sepertinya tadi malam sudah belajar ya? Ya. Ya, syukur alhamdulillah kalau kalian sudah belajar ya. Nah, itu tadi tentang beberapa keberagaman dan alat pemersatunya. Setelah itu kita lanjut ke yang B, prinsip persatuan dalam keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi prinsipnya itu ada 5 ya. Yang pertama apa prinsipnya?
Yang pertama prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ada yang tahu artinya apa? Berbeda-beda. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Jadi kita semua ini kan mempunyai perbedaan ya, antara satu dan yang lain itu pasti berbeda. Tetapi tidak mengurangi rasa persatuan, dan perbedaan itu kita anggap menjadi sebuah kekayaan yang kita gunakan untuk membuat kita persatuan Indonesia. Habis itu ada juga prinsip nasionalisme Indonesia. Kita harus menunjukkan rasa cinta tanah air ya. Contohnya mungkin yang hal kecil apa? Menjaga lingkungan. Habis itu kalau untuk pelajar bisa belajar. Itu contohnya ya. Habis itu ada juga prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ada mungkin yang berani mengungkapkan pendapatnya, apa itu kebebasan yang bertanggung jawab? Ya, iya. Jadi ini ya, Bapak Bantu jelaskan. Jadi warga negara Indonesia itu diberikan sebuah kebebasan ya, kebebasan. Tetapi ada juga batasannya. Contohnya, kita bebas untuk mengumumkan pendapat. Habis itu memilih agama apa yang harus dianut ya. Dan juga mungkin kebebasan berpendidikan, contohnya ya, seperti kalian sekolah itu dibebaskan, tetapi dari kebebasan tersebut itu juga ada batasannya, asalkan tidak melanggar hukum, tidak melanggar hak orang lain, seperti itu ya. Habis itu ada juga prinsip wawasan Nusantara. Kalian mengembangkan pengetahuan kalian tentang wawasan Nusantara kalian, seperti apa sih yang ada di Indonesia. Wawasan Nusantara, kekayaan seperti apa yang ada di daerah kalian sendiri misalnya ya. Nah, contohnya di daerah kita ya, ada mungkin kekayaan alam banyak ya. Kekayaan alam kita banyak, hutan kita masih luas, masih banyak, dan itu nanti bisa kita manfaatkan dengan baik dan benar. Habis itu prinsip persatuan pembangunan ya. Nah, ini erat kaitannya dengan gotong royong untuk membangun dan memajukan mungkin dari desa kalian, dari kabupaten sampai ke negara tercinta kita yaitu Indonesia. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang permasalahan ya. Permasalahan yang mungkin muncul dari keberagaman, ada yang tahu mungkin? Konflik antar suku. Iya, apa Derma? Konflik antar suku. Nah, contohnya ada Bapak tampilkan di slide ini. Ini ada konflik antar suku yang Bapak ambil dari internet. Habis itu juga ada konflik antar agama. Nah, ini gambarnya. Jadi baru-baru ini mungkin ada ya, kalian mungkin yang sering menonton televisi atau internet ya. Jadi ada beberapa konflik, misalnya kayak yang di Prancis ya. Prancis itu konflik antar agama. Itu di India, kalian di gambar ini adalah konflik agama yang ada di India. Nah, tetapi Bapak minta satu hal. Jadi kita semua itu harus menjadi warga negara Indonesia yang cerdas ya. Kita tidak boleh mudah terprovokasi. Kita harus lihat dulu ya, seperti apa sebenarnya konflik yang itu terjadi, seperti apa ya. Jadi kita tidak boleh, kalau yang sekarang ini yang lagi ngetren, kita tidak boleh termakan dengan hoax ya, atau isu-isu yang belum tentu kebenarannya ya. Nah, itu. Selanjutnya apa lagi? Konflik antar ras ya, atau yang biasanya disebut itu rasis atau rasisme. Nah, rasisme ini sering terjadi di negara Amerika ya, konflik antar yang ras kulit putih dan kulit hitam ya. Jadi ini tidak boleh terjadi sebenarnya ya, karena kalau dari kulit mungkin kalau kita bervariasi warnanya, ada kulit hitam, kulit putih, itu malah lebih baik ya. Nah,
Seperti di kelas ini mungkin ada yang kulitnya warna hitam ya, kayak Bapak ya. Ada yang kulitnya warna putih. Habis itu ada konflik antar golongan. Nah, contohnya biasanya kalau yang di sekolah biasanya geng. Ada nggak di sini yang punya geng? Tidak ada ya. Bapak tidak mengharapkan kalian di sini mempunyai kelompok-kelompok atau geng-geng tersendiri yang nantinya bisa membuat rusuh di sekolah. Nah, contohnya yang Bapak tampilkan di slide ini adalah apa nih? Gambar tawuran antar siswa, ya. Nah, Bapak harapkan ini tidak akan terjadi di sekolah kita, ya. Jadi intinya tawuran itu kan tidak ada manfaatnya, kan? Tidak ada manfaatnya, itu hanya akan membuat kerugian bagi kita semua. Yang rugi ya siapa, yang luka-luka siapa. Bahkan kalau ada korban jiwa, siapa yang bertanggung jawab, ya? Itu yang kita takutkan. Oke, kita lanjutkan. Oh iya, anak-anak semuanya, mari kita coba tonton video ini. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya, itu adalah cuplikan atau potongan video berita ya, konflik yang terjadi ya. Kalau kita lihat tadi di sini itu konflik apa ya? Konflik antar suku yang terjadi di mana? Di Papua ya. Seperti kita tahu di daerah Papua itu masih sering sekali terjadi konflik ya, itu sangat berbahaya. Mungkin kalau kita coba ingat sebelumnya konflik yang terjadi, konflik suku yang terjadi ada lagi selain yang di Papua. Contohnya yang mungkin terjadi di Kalimantan kemarin ya, ada suku Dayak dan suku Madura. Ya, ini salah satu pengetahuan bagi kita semua. Bapak harapkan jadi mungkin kita sebagai suku Dayak ya, tidak boleh mudah terprovokasi ya. Kita harus mencoba saling toleransi ya. Oke. Nah, tadi kalian sudah melihat video yang tadi Bapak tampilkan, yaitu konflik di daerah Papua ya, konflik suku ya. Nah, kira-kira mengapa konflik itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Ya, silakan Herculana Herlina Lamia. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu dan sebagainya. Iya, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok ya. Jadi mungkin antara kelompok satu dan kelompok yang lain itu pandangannya berbeda. Itu bisa menjadikan sebuah konflik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Dharma. Norma-norma sosial tidak berfungsi dan baik sebagai alat mencapai tujuan. Oh iya, norma-norma tidak berfungsi lagi ya di masyarakat. Nah, itu norma itu kalau seperti kita tahu, norma itu adalah aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, itu harus kita patuhi dan kita amalkan. Apabila semua itu sudah tidak digunakan dan dilanggar, maka bisa terjadi konflik. Habis itu mungkin dari norma tersebut ada yang kurang tegas sanksinya ya. Contohnya kalau kayak norma kesopanan itu kan kurang tegas ya. Nah, habis itu norma agama, hanya urusan antara manusia pribadi tersebut dengan Tuhan. Nah, kecuali kalau norma hukum ya,
kalau seseorang sudah salah di mata hukum harus mempertanggungjawabkannya ya. Oke, selanjutnya kita tadi sudah membahas tentang mengapa konflik itu bisa terjadi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya apa saja ya, upaya apa saja yang bisa kita lakukan agar konflik itu tidak terjadi ya. Kita hubungkan dengan video yang dari Bapak tampilkan. Nah, kira-kira upaya apa saja yang bisa mencegah? Preventif. Ya, upaya preventif. Habis itu represif dan kuratif. Oke, kita memasuki yang pertama yaitu preventif. Yang preventif, adakah yang tahu preventif itu upaya seperti apa sih? Ya, silakan Dharma. Upaya dilakukan untuk mencegah terjadi masalah atau sebelum masalah terjadi. Iya, jadi intinya preventif itu adalah upaya pencegahan. Contohnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara toleransi antar umat beragama, antar suku. Ya, habis itu ada lagi upaya preventif. Selain toleransi, saling bekerja sama, saling menghargai ya. Nah, itu dia ya. Selanjutnya yaitu upaya represif. Upaya represif apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah seperti penangkapan, pembubaran massa dan sebagainya. Oh iya. Jadi setelah masalah atau konflik itu terjadi, nah upaya yang dilakukan itu adalah upaya represif. Contohnya penangkapan ya. Atau mungkin yang sekarang lagi sering kita lihat yaitu apabila seseorang tidak menggunakan masker, itu ada upaya represif yaitu ditangkap, misalnya diberikan sanksi moral ya, disuruh nyanyikan, ada yang denda ya, itu salah satu upaya. Ada lagi contohnya pada saat demo-demo ya, demo-demo penolakan undang-undang RUU Omnibus itu ada beberapa misalnya kayak mahasiswa yang ikut demo, tapi mereka hanya ikut-ikutan tertangkap karena anarkis ya. Nah, itu mereka juga diberikan sanksi ya. Habis itu yang selanjutnya upayanya itu adalah upaya apa? Kuratif. Coba yang belum ngomong dari tadi, upaya kuratif siapa? Silakan. Devi mungkin. Ya. Iya. Upaya tindak lanjut setelah masalah itu terjadi. Nah, contohnya apabila ada konflik suku ya. Jadi ada upaya tindak lanjut, misalnya rehabilitasi, misalnya yang terdampak itu dikumpulkan, diberikan motivasi sosial ya, agar tidak terjadi konflik, agar menenangkan jiwa. Selain itu korban bencana banjir ya misalnya ya. Habis itu rehabilitasi pecandu narkoba. Ya. Nah, apabila upaya-upaya tersebut dilakukan, yang kita harapkan adalah Indonesia itu bisa menjadi lebih damai, tidak terjadi konflik. Nah, ini salah satu gambar ya. Ini yang upaya preventif tadi. Nah, ini gambarnya sangat menarik sekali. Ini ada 6 ya. Ada 6 anak-anak yang berbeda agama. Ada agama apa saja? Islam. Habis itu ada Kristen. Habis itu Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Mereka duduk bersama, mungkin membahas atau bermain bersama. Yang di sini menggambarkan sebuah toleransi, kerjasama ya, keakraban. Nah, itu yang kita harapkan di Indonesia, terutama di kelas ini juga ya. Bapak harapkan seperti itu. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap saling toleransi ya, dan saling menghargai. Nah, ini contoh yang represif tadi ya. Nah, ini gambar penangkapan. Ya, yang tadi Bapak bilang pada saat demo ya. Demo itu ada beberapa anak yang tertangkap di situ karena anarkis. Nah,
hanya ikut-ikutan saja, dan itu dibubarkan ya, dan dikembalikan kepada orang tuanya. Contoh yang selanjutnya, yang kuratif ya. Nah ini dia contohnya. Ini adalah rehabilitasi para pecandu narkoba. Jadi mereka dikumpulkan bersama, di dalamnya mengerjakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tip ya, sosial. Nah, anak-anak semuanya, kita sudah hampir di akhir video. Mari kita coba menyaksikan bersama video. Ini video bisa mungkin memberikan sedikit pengetahuan bagi kalian dan bisa meningkatkan toleransi kita, kebersamaan kita ya. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya, video yang tadi sudah Bapak tampilkan. Di video itu intinya kita diajak untuk saling menghargai, saling toleransi antar umat beragama, suku, dan budaya ya. Oke, kita sudah sampai di akhir materi. Seperti yang Bapak bilang tadi,
Bapak hanya ingin menanyakan mungkin simpulan dari pembelajaran kita apa saja yang kalian tangkap. Simpulannya ada apa saja kira-kira yang kalian tahu? Silakan Herculana. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman masyarakat yang disebabkan oleh suku, budaya, agama, dan keyakinan, ras, dan golongan. Iya, itu. Ada lagi yang bisa menambahkan dari keberagaman itu? Silakan. Ada yang lain? Silakan angkat tangan, nggak apa-apa. Ini tidak benar atau tidak salah. Kalau yang mau, ya silakan Dharma. Masalah yang diakibatkan oleh beberapa masalah antara lain konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, konflik antar golongan. Iya, baik sekali ya. Tadi sudah disampaikan tadi oleh Dharma dan juga oleh Herculana. Jadi Bapak tambahkan sedikit. Jadi tadi sudah disampaikan Indonesia mempunyai beberapa keberagaman ya, dari suku, agama, ras, golongan, dan gender. Habis itu dari situ bisa menjadi sebuah konflik, bisa konflik suku, agama, ras, golongan, dan yang lain. Nah, upaya-upaya yang dapat kita lakukan yaitu ada 3 ya, preventif, represif, dan kuratif. Kalau yang preventif contohnya dengan toleransi, ya, saling bekerja sama, saling menghargai. Nah, sekarang kalau refleksi, adakah yang mungkin hampir sama dengan kesimpulan? Kalau yang kalian dapatkan mungkin sama, yang belum dipahami ada nggak? Ada, udah paham ya? Oh ya, mungkin Bapak lupa. Adakah dari sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan, angkat tangan yang ingin bertanya. Ya, Dharma, silakan Dharma. Bagaimana upaya mengatasi masalah keberagaman yang ada di sekolah? Oh iya, terima kasih ya. Baik sekali pertanyaan dari Dharma, cukup menarik. Jadi karena kita belajar di lingkungan sekolah, jadi ruang lingkupnya ada di sekolah dulu ya. Jadi akan Bapak coba jawab. Untuk mengatasi keberagaman, intinya tadi kita menggunakan dengan 3 upaya. Contoh yang preventif pencegahan, kita bisa toleransi ya antara siswa satu dan yang lain. Habis itu bisa saling menghargai. Habis itu bekerja sama ya. Pokoknya intinya menjalankan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Kalau yang represif mungkin itu dari sekolah ya. Apabila kalian ada yang melanggar nanti bisa mendapatkan sanksi. Dan juga mungkin dari sekolah sering-sering nanti membuat sebuah sosialisasi atau mungkin pencerahan lah seperti sekarang ini ya. Nah itu dia. Oh ya, seperti janji Bapak tadi, di akhir pembelajaran kalian akan diminta untuk mengerjakan soal ya, tugas. Ini melalui LKPD ya, LKPD nanti kalian isi dan kalian kumpulkan ya. Apakah tugasnya tadi di LKPD sudah selesai? Sudah ya. Nah kalau sudah, boleh silakan kalian kumpulkan ke depan sini. Jadi giliran kalian maju ke depan, tetapi dan bergantian ya. Ya silakan dari Herculana. Oke, sudah semua ya. Ya, anak-anak semuanya, Bapak sudah lihat ini ya, sekilas. Ini punya Aulia Sepa. Bapak lihat jawabannya sudah cukup baik ya. Jadi sudah dijelaskan di sini, dianalisis. Ya, ini contoh yang soal yang nomor pertama ya. Cukup baik. Oke, ya. Nanti akan Bapak lanjutkan untuk penilaiannya. Bapak harapkan semoga nilainya juga
juga yang lain baik-baik semuanya. Ya anak-anak semuanya, kita sudah hampir masuk di akhir pembelajaran. Intinya Bapak di sini selaku guru ya, guru PPKN-nya, memberikan apresiasi atau penghargaan bagi kalian semua yang telah belajar dengan baik, telah aktif ya, memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan ya, analisis dari stimulasi yang Bapak berikan. Ada juga yang sudah memberikan refleksi ya, sudah juga mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Selain itu dari sikapnya juga sopan ya, sopan, tidak ada yang aneh-aneh, dan juga yang Bapak salut kalian menggunakan masker ya, walaupun kalau kita menggunakan masker agak cukup pengap ya, tapi demi kesehatan dan mencegah penularan penyebaran COVID-19 ini, kita harus berdisiplin menggunakan masker ya. Ini semuanya Bapak harapkan setelah pembelajaran ini di rumah nanti kalian bisa belajar lagi ya. Kalian bisa mempelajari materi ini, kalian bisa buka di buku ya. Habis itu bisa di internet ya. Ada sinyalnya, nanti kalian bisa ke internet cari referensi dari pembelajaran kita. Dan untuk materi selanjutnya, Bapak sampaikan juga, materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang harmoni keberagaman ya, harmoni keberagaman masyarakat Indonesia ya. Nah itu bisa kalian searching juga di internet ya. Bapak selaku guru PPKN tentunya mempunyai kekurangan dan mungkin ada kesalahan ya, baik dalam tutur sapa atau cara memberikan tugas ya. Intinya Bapak di sini manusia biasa dan mempunyai berbagai macam kesalahan. Bapak mohon maaf apabila dalam pembelajaran kali ini Bapak mempunyai kesalahan, dan begitu juga sebaliknya bagi Bapak kalian sudah baik semuanya ya. Sampai di sini Bapak akhiri pembelajaran.